Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Tomo. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan SSW Jidosa Seibi. Kemarin kita sempat bahas tentang yang ada di dalam mesin, tapi kali ini saya akan menjelaskan yang ada di kaki-kaki mobil atau yang biasa disebut Mawarinoshita. Oke, saya hari ini tuh belajar cukup banyak, tapi sedikit menjelaskan saja apa yang saya ingat. Seperti itu. Yang pertama, saya belajar tentang yang namanya velg mobil. Sebelumnya semuanya pasti sudah pada tahu kan apa itu yang namanya velg mobil? Belum. Di dalam dunia otomotif ada dua jenis velg. Yang pertama yaitu ada velg besi dan yang satu aluminium. Fungsinya berbeda-beda tentunya. Yang besi itu dia sedikit berat dan kokoh seperti itu. Dan yang aluminium juga sama, dia kuat serta ringan ketika dikendarai. Dan juga untuk diangkat terasa sangat ringan. Dan untuk menopang ban dan menopang beban mobil. Dan juga berfungsi untuk menjaga bentuk ban supaya ban tetap dalam keadaan bulat, tidak berbentuk lonjong atau hal lain yang sebagainya. Dan juga saya hari ini juga belajar tentang yang namanya mur roda. Mur roda itu ada di bagian velg. Dia itu berfungsi sebagai mengikat roda antara ban dan velg agar roda tidak lepas saat jalan kencang ataupun saat jalan pelan. Fungsinya penting adalah untuk mengunci roda ke hub atau poros roda, menjaga roda tetap kuat dan tidak goyang. Ketika mur itu kendor atau apa, roda akan terasa goyang. Entah itu mobil merasa tidak enak ketika dijalankannya atau hal lain semacamnya. Dan juga saya belajar tentang yang namanya katup ban atau yang biasa disebut pentil mobil. Seperti yang sudah kalian tahu semuanya, pentil mobil berfungsi sebagai keluar masuknya angin atau menopang yang bukan menopang, atau ketika ban kita kempes, kita tuh harus yang namanya mengisi angin, dan mengisi angin tersebut masuk ke dalam yang namanya pentil mobil. Terletaknya ada di bagian roda. Semua roda pasti memiliki yang namanya pentil. Dan juga perlunya tekanan angin dalam suatu ban itu juga menentukan keseimbangan mobil. Angin tersebut agar ban tersebut bisa berfungsi secara maksimal dan sempurna. Lalu pentil mobil juga berfungsi untuk menahan agar angin tidak keluar dan mengatur tekanan udara yang ada di dalam ban. Seperti itu. Dan juga hari ini saya belajar juga tentang yang namanya cakram rem. Cakram rem adalah tempat dijepita oleh kampas rem untuk menghentikan roda. Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan, menghentikan kendaraan, dan juga menjaga kontrol saat berkendara. Kalaupun cakram itu aus atau bengkok, rem jadi tidak berfungsi secara optimal atau tidak berfungsi secara maksimal. Jadi ketika hal tersebut rusak atau terganggu, contohnya seperti bengkok, ketika mobil direm atau suatu kendaraan direm, itu akan terasa ngedet. Jadi dia tuh kayak det gitu. Jadi menjadi tidak nyaman seperti itu. Dan juga saya belajar tentang kaliper rem. Berfungsi sebagai menekan kampas rem untuk menjepit kampas rem. Kalau macet bisa mengakibatkan rem yang namanya seret atau merasa seperti ngerem terus-menerus atau malah tidak pakam. Ya maksudnya ngerem terus-menerus adalah ketika suatu kendaraan itu terasa berat ketika tidak di jalan. Maksudnya terasa, misalnya contohnya seperti motor. Ketika motor didorong terasa berat, itu mungkin terjadi karena kaliper remnya rusak atau hal lain seperti itu.
Dan juga saya juga belajar tentang yang namanya tromol. Seperti yang sudah kalian tahu, tromol berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan saat diinjak remnya. Kalau remnya tidak diinjak, tromol tidak akan berfungsi. Fungsinya sama untuk menghentikan suatu kendaraan. Tromol akan melebar dan menekan drum gesekan itu yang membuat suatu kendaraan itu melambat atau berhenti, sama halnya seperti remnya. Oke. Terus juga saya belajar tentang yang namanya tekanan udara. Tekanan udara itu menurut saya sangat penting dalam suatu kendaraan ya. Kalau tekanan udaranya rendah akan berpengaruh ke beberapa bagian, seperti mungkin bisa boros bensin atau bisa berbahaya saat berkendara. Tekanan yang bagus untuk kendaraan sebenarnya tergantung jenis pekerjaannya. Untuk standar mobil, tekanan udaranya adalah sekitar 30 sampai 35 PSI. Itu jadi tergantung mobil juga berbeda tekanan udaranya. Tapi standar paling sering yang digunakan adalah 32 sampai 33 PSI. Dan untuk motor ada dua, yaitu untuk ban depan dan ban belakang. Ukuran depan atau tekanan udara untuk ban depan itu 28 sampai 30 PSI. Dan untuk ukuran ban belakang atau tekanan udara untuk ban belakang itu sekitar 30 sampai 33 PSI. Mungkin saya menjelaskan itu saja untuk hari ini. Selanjutnya kita akan memperdalam lebih jauh, atau mungkin saya akan menjelaskan tentang yang namanya alat-alat dalam sebuah mobil seperti kunci pas, kunci Inggris, dan hal lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.